Hai, saya Brilliant Steel Geraldi Maitimu dari kelas XKS SMA YPPK Taruna Dharma. Hari ini saya akan bercerita tentang biografi dari seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan juga aktor berkebangsaan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Glenn Fredly, atau nama panjangnya yaitu Glenn Fredly Deviano Latui Hamalo. Lahir di Jakarta tanggal 30 September 1975. Meninggal di Jakarta juga pada tanggal 8 April 2020 yang lalu, pada umurnya yang mencapai 44 tahun. Glenn Fredly menikah dengan penyanyi Dewi Sandara pada 3 April 2006, namun bercerai pada tanggal 2007 Agustus pada 2009 lalu. Glenn kemudian menikah lagi dengan Mutia Ayu pada 19 Agustus 2019. Dari pernikahan keduanya, Glenn dan Mutia dikaruniai seorang anak, yaitu Gewa Atlana Syamayim Latui Hamalo yang lahir pada 28 Februari 2020. Glenn meninggal dunia pada Rabu 8 April 2020 pada pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati, Jakarta Selatan pada usia 44 tahun. Glenn dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya. Glenn dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dalam mengawali karirnya, Glenn Fredly saat dia menjadi vokalis Fong Setion pada tahun 1995, setahun setelah dia lulus SMA, yaitu pada tahun 1994. Fong Setion meluncurkan sebuah album eksklusif yang dikemas secara apik. 3 tahun kemudian, pada tahun 1998, Glenn bernyanyi solo dan meluncurkan sebuah album yang bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 album. Dalam album ini terdapat 3 buah lagu yang sering dinyanyikan Glenn, yaitu Kau dan Cukup Sudah serta Mobil Mama yang menjadi hits di Malaysia. Kedua Glenn Fredly diluncurkan pada 20 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2000 dengan judul Kembali. Dalam album ini terdapat beberapa hits seperti Salam Bagi Sahabat dan juga Kekasih Putih. Seperti pada album perdananya, album ini masih bernaung di bawah Sony Music Indonesia dengan produser Aminito Kosin. Album ini pun menjadi bernasib sama seperti album sebelum-sebelumnya. Meskipun cukup dikenal, namun kedua album Glenn ini belum memenuhi keinginan major label, baik itu dari segi popularitas maupun penjualan. Tahun 2000, Glenn diberi penghargaan di Malaysia Album Indonesia Terbaik dan di Singapura sebagai lagu terbaik pilihan pendengar. Pada Anugerah Musik Indonesia setahun kemudian, Glenn meraih penghargaan kategori lagu terbaik dan penyanyi pria terbaik kategori musik R&B. Dengan keraguan besar dari pihak label, Glenn yang beragama Kristen meluncurkan album ketiganya yang bertajuk Selamat Pagi Dunia pada tahun 2003. Tak disangka banyak hits yang muncul dari album ini.
hits yang paling mengguncang Indonesia, yaitu pada lagunya yang berjudul Januari. Keberhasilan album ini membuat pihak Sony Music Indonesia membuat album Repaid tahun 2004 dikemas dengan bonus VCD karaoke dan juga unplugged live performance. Glenn juga peduli terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan saat berpartisipasi dalam konser amal bertajuk Soul for Indonesia Earth sebagai penghargaan akan bumi pada tanggal 7 Juli 2007 yang lalu. Glenn juga menjadi seorang pembimbing bagi grup vokal Pasto dalam sebuah acara pencarian bakat di Trans TV. Dan grup Pasto ini memenangi kontes tersebut. Pada awal 2005, Glenn menciptakan lagu Kita Untuk Mereka yang didedikasikan untuk korban tsunami di Aceh. Lagu tersebut dinyanyikan oleh kelompok Indonesia Voice, terdiri dari penyanyi-penyanyi Indonesia, termasuk Glenn, yaitu Gito Rolis, Harvest Malaiholo, Rio Febrian, Duta Sheila on Seven, Fadly Padi, Kikan Coklat, Ahmad Albar, Vina Panduwinata, Baim Devlon, Tia Afi, Ruth Sanaya, Syahrini Ubed, dan masih banyak lagi. Setelah 3 tahun lamanya, Glenn disuguhkan dengan minat barunya sebagai produser film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Pada tahun 2015, Glenn menyelenggarakan tur 20 kota dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya dari tahun 2000 sampai 2020 sekarang. Pada tanggal 17 Oktober 2015, Istora Senayan menjadi saksi sejarah buat Glenn dan musik Indonesia. Salah satu konser terbaik di dunia 2015. Seperti biasa, di dalam setiap konsernya, Glenn selalu mempunyai pesan. Kali ini ia mengangkat pesan musik 90-an, masa ia tumbuh dan berkembang di era musik itu. Ia pun mengajak Fang Setion sebagai salah satu kejutan bagi para penonton. Dan lagi-lagi penonton yang hadir lebih dari 7.000 orang malam itu. Pada 30 September 2017, Glenn kembali membuat konser TNDMT untuk slang di Gandaria City Mall Gandaria City, Jakarta. Glenn juga menggandeng sederet musisi lintas genre seperti Dewa Bujana, Bonita, Tompi, Idang Rasjidi, Betra, Hari Pacong, Yako, Yonglex, Mando Gaskro, Trie Utami, hingga Yopi Latu. Konser tersebut diramaikan oleh komika Sagdia Maraf serta Najwa Shihab. Dan Glenn sekarang mempunyai label musik sendiri yang bernama Musik Bagus, yang sudah memproduksi beberapa musisi yaitu Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan Tiara DeGracia tahun 2007. Salah satu agenda Glenn adalah merilis album pertama Tiara di bawah label Musik Bagus. Dan akhirnya Glenn pun meninggal pada
Rabu 18 April 2020 di Rumah Sakit Setia Mitra, Jakarta Selatan pada usia 44 tahun. Glenn dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya. Glenn dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta.